Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini memasuki malam 18 Ramadan 1446 Hijriah. Mushola Al-Kalam mengadakan acara Nuzulul Quran yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Kiai Haji Inas Nasrullah LC. Acara ini digagas oleh DKM Mushola Al-Kalam. Semoga kita mendapatkan ibroh atau manfaat dari ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Inas Nasrullah LC. Semoga kita dapat mendapatkan pelajaran ilmu yang bermanfaat dari ceramah beliau. Oke sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Dari sore hingga menjelang sholat taraweh, hujan masih turun dengan marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat. Mudah-mudahan pada kita semua selaku umat yang menjaga. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, pada malam hari ini menjadi turun hujan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kita semuanya, tentunya kita ingin barokah. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita melaksanakan peringatan Nuzul Quran yang insyaallah nanti akan disituasi oleh Bapak Kiai. Oleh karena itu kita langsung aja Bapak Ibu kita serahkan kepada Pak Kiai untuk melaksanakan tausiah. Kepada beliau waktu dan tempat sudah pada pulang itu kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah wa ala ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqal qa'ilin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Bapak Ibu as-shaimin was-shaimat, al-musallin wal musalliyah. Bapak dan Ibu jamaah sholat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita memasuki malam ke-18, 17 malam ke-18. Alhamdulillah, berkah kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya. Bapak dan Ibu yang selamat saya muliakan, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa nafi'an mubarakan, Allahumma hawalina alaina. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh DKM, bahwa pertemuan kedua di bulan Ramadan ini yaitu adalah kegiatan sekaligus memperingati Nuzulul Quran. Sebagaimana kita maklumi bahwa Al-Quran awal permulaannya itu diturunkan kepada Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan ini. Tepatnya adalah di tanggal ke-17. Makanya 17 Ramadan itu biasa digunakan menjadi momentum peringatan hari besar Islam Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Nuzul itu artinya turun, ya Quran itu artinya adalah Al-Quran.
Kita tahu bahwa turunnya Al-Quran itu ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya, kemudian minas sama'id dunya ilal ardh, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW di alam dunia ini, di bumi ini, yang mana semuanya itu turunnya pada bulan Ramadan. Ya, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya itu pada bulan Ramadan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya sudah menjadi budaya, kebiasaan dan adat istiadat ataupun menjadi sunnahnya orang tua kita dulu, kalau sudah memasuki sepertengah, ya setengah terakhir di bulan Ramadan, itu bacaan ayatnya setelah Fatihah di rakaat pertamanya adalah surah Al-Qadar, seperti tadi kita katakan akhir. Bahkan kemajuan yang positif, ya, bukan kemajuan yang negatif. Kemajuan yang positif itu bukan hampir, saya kira kalau mau jujur semuanya terinspirasi daripada kitab suci Al-Quran. Hanya saja kadang ditutup-tutupi gitu ya. Tapi kemajuan yang hakiki, kemajuan yang memang membawa kebahagiaan. Sekarang ini kan banyak kemajuan-kemajuan, terutama yang diraih oleh negara-negara maju, itu belum tentu kemudian menciptakan suasana bahagia. Ya kan? Contoh Jepang, apa kurangnya kemajuannya Jepang itu? Ya, kalau hanya sekedar maju, tidak perlu agama. Mereka enggak, ya mungkin agamanya apalah enggak tahu. Tapi majunya luar biasa. Tetapi itu bukan kemajuan yang menciptakan suasana bahagia. Banyak di Jepang itu ya orang yang pada nggak mau kawinnya kalau boneka anil. Iya, kan gitu. Punya anak cukup satu aja, pada nggak mau punya anak, pada stres, gitu ya. Tingkat kriminalitas nomor satu. Kalau ingin bahagia dan juga maju yang benar yang menciptakan suasana bahagia, itu adalah harus berdasarkan petunjuk Al-Quran. Karena kalau orang mengatakan bahwa fungsi dan tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah li'islahi ahwalin nas, untuk memperbaiki, menciptakan suasana maslahat kepada seluruh umat manusia. Tidak hanya kepada orang beriman, tetapi li'islahi ahwalin nas, untuk bagaimana menciptakan suasana yang kondusif, yang bahagia di tengah-tengah manusia. Ya, kalau kemudian ada tuduhan-tuduhan negatif terhadap agama Islam, itu nonsen, itu bohong semua. Ya, itu adalah kedengkian yang memang sejak dulu mereka selalu dalil syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ya, maka alhamdulillah banyak juga kemudian di antara manusia ini yang belum beriman, kemudian dia mencoba mempelajari Al-Quran. Ada juga kemudian yang terinspirasi dari penggalan-penggalan ayat suci Al-Quran, yang kemudian mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang di Indonesia itu yang lagi viral itu, yang pada masuk Islam itu, ya dokter siapa namanya tuh? Richard Lee. Ya kan? Itu dia dari inspirasi salah satu ayat dari Al-Quran. Kemudian dia merasa, oh ini nih katanya gitu ya. Kemudian ada lagi yang suka masak buahnya tuh. Apa namanya itu? Hah? Ruben itu pelawak ya, itu kan yang suka masak-masak itu. Boni Santoso. Hah? Boni Santoso. Boni, iya itu. Banyak sekali itu ya inspirasi. Nah, maka kalau kemudian mereka saja yang belum beriman kepada Allah dengan ayat Al-Quran ini, hanya beberapa penggalan kemudian mendapatkan hidayah, maka kita yang sudah mengimaninya, betapa bodohnya kalau kemudian kita tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Quran. Betapa bodohnya kemudian kalau kita mengabaikan Al-Quran. Ingat ya, siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab juga sama. Waktu itu belum beriman, manusia biasa pada umumnya. Tapi kemudian begitu beliau mendengar bacaan ayat Al-Quran, tersentuh pula hatinya. Maka jangan sampai kita ini, kalau ibarat apa istilahnya pepatah itu, mati di lumbung padi.
ya kan? Memakai padi mati kita, udah tinggal mangan doang. Wong kita banyak petunjuk dalam Al-Quran, kita sudah mengimaninya, malah katanya berdegung, ya kan? Gitu. Tidak mau kemudian mengambil petunjuk dari Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya. Ini kerugian besar bagi kita. Maka ibaratnya itu adalah kita mati di lumbung mati. Orang aja luar biasa, baru cempelan-cempelan, baru istilah cipratan ayat aja, udah kemudian dia mendapatkan petunjuk, kemudian merasa hidupnya tenang, bahagia. Kenapa kita yang sudah beriman dengan Al-Quran tidak merasa bahagia dengan Al-Quran? Why? Nah, kan gitu ya. Kenapa? Kan gitu. Gitu. Ada apa? Am ala qulubihim an aqfaluha. Apakah hati mereka itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah ya, setiap tahun ketika datang bulan Ramadan, ini juga sudah menjadi budaya turun-temurun dari sejak zaman dahulu, kemudian kita lestarikan sampai dengan sekarang. Setiap Ramadan dengan berbagai kegiatannya, kita melakukan yang namanya peringatan nuzulul Quran, demi untuk ini mengingatkan kita kembali. Ayo mari kita berbahagia dengan Al-Quran. Mari kita menuju keselamatan, kesenangan dengan Al-Quran. Yang kemudian harus caranya bagaimana kita bahagia dengan Al-Quran, dengan cara Al-Quran dijadikan di depan kita. Man ja'alal Qur'ana amama, barang siapa menjadikan Al-Quran itu di depannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran ini akan menariknya, akan menuntunnya, akan membawanya ya ke dalam surga. Tapi Al-Qurannya harus dijadikan di depan ya. Aja diburi bae ning jero dompet, ya, ning jero lemari, ning jero asmani. Ya, tapi harus di depan itu harus dibaca. Gitu kan. Karena nggak mungkin orang baca kan di belakang Quran ya. Nggak mungkin ya. Nah, satu, dijadikan Al-Quran di depan itu artinya dibaca. Nah, juga menjadikan Al-Quran di depan itu artinya sebagai imam, sebagai panduan, sebagai petunjuk kita. Ya, ibarat kita membawa senter pasti kan taruh di depan tuh lampunya. Nggak mungkin kita mau jalan seperti dari belakang. Nah, itu namanya orang apa yang gitu ya. Gitu. Maka yang mau di depan ya dijadikan di depan sebagai petunjuk ya. Oh gitu. Ketika kita mau melangkah, lihat dulu petunjuk Al-Quran. Ini boleh apa tidak? Ini haram apa halal? Nah, gitu ya. Maka ketika Al-Quran mengatakan haram, tinggalkan. Ketika Al-Quran mengatakan halal, lakukan. Kan gitu. Ini dilarang apa diperintah? Kalau dilarang kita tinggalkan. Kalau diperintah kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi, man ja'alahu amama, barang siapa menjadikan Al-Quran itu di depannya, qadahu ilal jannah, maka dia akan menuntunnya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi Al-Quran ini adalah jalan kebahagiaan. Ya, mari kita berbahagia dengan Al-Quran. Jangan kemudian kita dengan Al-Quran merasa susah, ya merasa sulit, merasa enggan, tidak bahagia, tidak happy, tidak enjoy ketika baca Quran. Orang kaya baca HP baik, orang kaya baca WA baik, orang kaya ngadeleng YouTube baik. Sejam 2 jam masih cekikik masih cenghar pun mata. Hari giliran baca Quran mamekan dina HP yang mantep baik, baik pikiran lemes baik kedawaan itu. Tapi lamun jering bilang HP, sejam dikebet-kebet banget. Barang Al-Quran memberikan sekebetan, kayaknya itu apa? Memberikan nulis sekebet lagi ditutup, ya kan? Itu ya, memberikan nulis sekebetan lah. Tapi lamun HP kurang kebetan pun kan? Kebet kalian baik ya. Saya cuma kan harus kabeh apa namanya touch screen ya. Kan gak mau kabeh HP ini kan? Aman mungkin totol orang berbeda. Saya kira orang perlu kan. Jadi pada kayak membet Al-Quran ya. Cuman Al-Quran memberikan sekebetan lagi ngantuk baik, tapi lamun HP puluhan ratusan kebetan, wah yo, sing samping kanan ngiri, sing dhuwur ngesor, terus dari kebet-kebet HP. Orang ngantuk-ngantuk. Ya, wis sejam dia terus baik. Tapi Al-Quran, Masya Allah. Ya, lagi-lagi apa yang kemudian dikatakan? Why? Kenapa ini terjadi kepada kita? Ya, maka jangan sampai kita mati di lubung padi. Banyak petunjuk jalan menuju kebahagiaan, ya kan?
tapi kemudian kita abaikan. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi awas manjala qalbah. Dan barang siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Lah iyalah. Kalau Al-Quran itu ibarat senter, ibarat baterai, ditaruhnya di belakang dan dinyalain pula. Lah mesti kejubrus bakal kita ngungkruk ya. Nggak tahu di depan itu ada apa. Kenapa? Karena hidup kita gelap. Ya, hidup kita gelap. Jangan bilang Indonesia gelap ya. Maafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata baginda Nabi? Gimana itu Rasul, apakah batal puasanya? Enggak. Ya, tapi kata Rasul, lanjutkan puasanya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah lupa kalau kita lagi puasa. Itu makanya ketika lupa itu ada keringanan-keringanan. Tadi makan, ya kan? Silakan. Begitu juga tadi masak, lupa. Ya, adalah toleransi untuk betul-betul memastikan. Ya, tapi kalau kemudian tidak ada, ya, alasan, tidak ada lupa, maka jangankan mangkok, satu gelas, satu sendok aja batal kok. Ya, enggak, ini dari boleh. Tapi ada juga negatifnya lupa ini. Ya, ada negatifnya. Apalagi kalau keseringan lupa. Walaupun kemudian ada teman yang tadi dikatakan al-insanu makanul khotowanisyan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau keinginan Allahnya mah, kita ini tidak boleh banyak lupa. Apalagi kalau lupanya itu sesuatu yang wajib. Lupa sholat misalkan, waduh itu mah beneran. Lupa bayar utang misalkan gitu ya. Atau lupa bayar zakat, gitu. Awas hati-hati. Ya, misalkan zakat fitrah ada soalnya. Pas begitu sudah lebaran datang, ya kan, ke masjid udah dapat lebaran 2 hari. Bosan katanya apa? Wajahnya asing tuh. Kenapa Pak? Ini saya membayar zakat fitrah. Loh, kok bayar zakat fitrah? Iya karena sibuk mudik saya Ustaz, jadi lupa saya menjaga fitrah. Nah, sudah lewat saya bilang itu waktunya. Ya terus gimana? Ya paling mau tidak mau dikodok kan gitu, karena zakat fitrah itu wajib. Nah itulah ya, jangan sampai kemudian terjadi ya. Gitu. Jadi yang wajib-wajib malah kemudian kita lupakan. Nah makanya adanya peringatan-peringatan ini ya, yang kemudian digagas sejak zaman dahulu, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan tahun baru Hijriah, dan peringatan-peringatan yang lainnya, tujuannya adalah memang agar memberikan kepada kita peringatan, ya, supaya kita diingatkan, tidak lupa begitu saja. Bahkan harusnya peringatan ini harus sering. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kecuali kalau kitanya kafir, nauzubillah. Ya kalau orang kafir diperingatin itu enggak mempan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'amdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu, Muhammad, apakah engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan sama saja. Ya, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Kenapa mereka enggak mempan diberi peringatan itu? Karena hati mereka sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita harus legowo kalau ada orang yang mengingetin kita. Jangan merasa selalu benar, kemudian tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan. Khawatirnya kalau masukan nasihat itu kemudian kita abaikan, ting bating nauzubillah suwe bakal hatinya dikunci, sehingga akhirnya sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima kebenaran. Ngerasanya bener beres baik, ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Di lingkup terkecil di keluarga, ya begitu. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Jangan kemudian kita merasa sebagai kepala keluarga,
ketika diingatkan oleh istri dan anak, kita menolak dan menentangnya, sambil bahkan kemudian kita mengatakan, baru apa sih kita nih kan sih? Waduh, naudzubillah min dzalik. Kalau sudah begitu hatinya, waduh, ini sangat bahaya. Berarti khawatir nantinya tadi, ya sawaun alaihim a'angdartahu am lam tunzir. Sementara orang yang beriman itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan sangat memberi manfaat kepada orang yang punya iman. Artinya apa? Bahwa orang yang beriman itu sangat menerima nasihat, sangat menerima teguran, sangat menerima peringatan, ya. Hatinya legowo, hatinya terbuka untuk menerima masukan-masukan, kritik-kritik dan pendapat-pendapat orang lain yang bisa jadi, ya, pendapat orang lain itu benar, ya kan? Maka jangan kemudian tutup hati kita, ya. Makanya kita berdoa. Saya suka baca kalau sebelum kita pengajian itu, Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mau mendengar nasihat, yang mau mendengar ucapan orang lain, fayattabi'una ahsana, dan kemudian kami mau mengikuti apa yang terbaik dari nasihat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah salah satu doa yang diajarkan oleh para guru saat kita hendak hadir di pengajian. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mau mendengar nasihat dan kemudian kami mau mengikuti yang terbaik dari nasihat itu. Ya, supaya apa? Supaya hati kita, telinga kita, pikiran kita dibuka oleh Allah untuk menerima nasihat. Kalau tanaman itu begitu dikasih pupuk dia tambah subur. Tapi tanaman itu kalau sudah penyakitan, ya dikasih pupuk juga malah tambah lain. Kenapa? Karena maka sebelum kemudian dikasih pupuk-pupuk yang lainnya, bersihkan dulu dari penyakit, bersihkan dari hama, ya gitu. Supaya apa? Supaya begitu ada nasihat, ada pupuk, maka dia akan bisa menerima dan kemudian akan semakin bertambah subur. Maka Al-Quran, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat manusia pada umumnya dan untuk kita orang yang beriman pada khususnya, ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, yang sulit, yang susah. Ya, hati-hati. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya adalah dari Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi sempit, akan menjadi sulit dan akan menjadi susah. Ya, tidak akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Ya, yang lebih parah lagi nanti di akhiratnya, manasurum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhiratnya dikumpulkan dalam keadaan matanya buta, padahal di dunianya matanya melek, matanya bisa melihat, tapi karena amal perbuatannya yang buruk, yang dia berpaling dari Al-Quran, tidak mau memegang Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka berarti matanya ini tidak digunakan untuk kebaikan, maka di akhirat akan diminta pandangannya matanya sehingga dia tidak bisa melihat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu manfaatkan mata kita, ya, untuk baca Al-Quran. Ayo sekarang jujur, ya, mata kita ini sekarang ini bisa jadi Ramadan ini lebih banyak kita untuk melihat Al-Quran atau untuk melihat yang lainnya? Yang lain. Betul atau betul? Saya tanya sekarang ini, kita ini lebih sering, lebih banyak memegang Al-Quran atau megang HP? Oh, dalam bentuk memori kan gitu ya. Jadi masalah, ya. Itu aman. Ya, makanya silakan mau bacanya pakai mushaf, kalau lagi kondisinya di musola, di tempat, di rumah, ya kan. Kalau lagi di jalan pakai HP, bacanya nggak jadi masalah. Ya, ada yang afdol yang mana? Yang afdol yang utama itu saya bilang yang bacanya ikhlas,
banyak kan gitu ya. Kemudian juga sering bacanya. Itu yang lebih utama, dimanapun dan kapanpun kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah kemudian kita sekali lagi pentingnya diingatkan ya. Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin ya. Karena kalau kemudian kita tidak diingat-ingatkan, kemudian kita menjadi lupa, ya kan, ada lupa itu yang kemudian membawa bahaya. Apalagi kalau kemudian lupa yang sifatnya adalah kewajiban kita. Tadi lupa bayar zakat ya, lupa sholat misalnya, lupa terhadap rukun sholat, ya kan? Walaupun mungkin ada, kalau belum terlalu jauh, itu kan kita bisa kembali lagi. Kalau sunnah kita nggak apa-apa sudah jauh, tapi kalau rukun sholat lupa, batal sholat kita, ya. Kecuali kita dengan membatalkan atau menghilangkan rakaat tersebut, nah jadi tidak dianggap rakaatnya. Ya tetap itu adalah kerugian bagi kita. Ya, makanya apalagi Al-Quran ya yang kemudian ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Kalau kemudian kita mengabaikannya, tadi kata Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan yaitu adalah Al-Quran, maka hidupnya akan sempit, hidupnya akan sulit, hidupnya akan susah. Dan yang lebih berat lagi adalah kehidupan di akhirat yang kelak. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pada kesempatan Nuzulul Quran ini, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kita punya 5 kewajiban terhadap Al-Quran ini. Yang pertama adalah mengimaninya. Alhamdulillah. Kayaknya kalau berbicara iman, insya Allah kita semua yang hadir di sini sudah mengimani Al-Quran. Percaya kalau Al-Quran itu diturunkan dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah firman Allah, bukan karangannya Nabi Muhammad, ya, tetapi itu adalah perintah dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Yang kedua kewajiban kita adalah membacanya. Ini Ramadan ini jadikan momentum untuk kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang ideal adalah kita hafal. Sudah ada yang hafal sampai dengan hari ini? Alhamdulillah. Cuk yang hafal, DKM tolong kasih hadiah. Ya, yang hafal kejar. Ini sudah malam ke-18. Kalau sudah malam ke-20 kita belum dapat 20 juz. Waduh, bakal koser mengatakan. Ya, karena kesana kemungkinan akan lebih sulit, akan lebih berat. Karena nanti tantangannya di sana itu hadiahnya lebih besar. Di 10 hari terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yang luar biasa pahalanya. Tentu lebih besar pahalanya, lebih berat juga tantangannya. Ya kan? Lebih untung, kalau lebih besar untungnya, lebih besar juga resikonya. Ya kan? Maka seperti itu juga. Maka kalau kemudian sampai dengan 20 nanti malam ke-20 kita belum selesai membaca sampai dengan 20 juz, saya khawatir orang tersebut tidak akan bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan ini adalah kerugian besar bagi kita. Ya, alhamdulillah terhadap binikmah saya sudah khatam beberapa hari yang lalu dan sudah mulai lagi untuk mudah-mudahan bisa khatam yang kedua kali. Alhamdulillah. Ya, dan sangat nikmat rasanya. Ya, semakin banyak baca Al-Quran, semakin lancar, semakin enak, gitu ya. Sambil kadang-kadang kita mendengarkan, ya, itu mengikuti bacaannya dan seterusnya. Maka pada jamaah di sini mudah-mudahan minimal 1 kalimat khatam Al-Quran. Maka per hari ini harusnya sudah minimal 17 juz. Besok itu harus sudah 18 juz. Jadi one day one juz, baru 1 bulan ini akan bisa khatam. Kalau tidak, paling kita khatami juz 30. Ya. Kalau tidak paling juz 30 khatamnya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan ini sebagaimana Rasul mencontohkan juga beliau bertadarus. Ya, maka teruskan, ya. Jangan sampai berhenti sampai ujung. Kalau belum khatam, terus berjuang sampai titik darah kehabisan supaya kita bisa khatam. Nah, baru kemudian kewajiban yang ketiganya adalah mempelajarinya. Ya, kalau kita sudah gemar membacanya,
insya Allah lama-lama juga kita akan ada keinginan untuk memahaminya. Ini apa sih artinya surah Al-Fil ini? Ya kan? Ini apa sih surah Al-Asr ini? Nah, nanti lama-lama baca terjemahannya. Lalu kemudian kita mempelajari mentadaburinya. Tapi kalau bacanya aja pegang aja udah males, boro-boro kita mau mentadaburinya, ya. Itu mau boro-boro kita mengerti dan memahami artinya. Bacanya saja kita sudah enggan, sudah enggak mau. Yang keempat, kewajiban kita adalah menghafal Al-Quran. Maka jangan sampai hati dan pikiran kita ini kosong dari Al-Quran. Adalah beberapa surat, adalah beberapa ayat yang kemudian bisa kita hafal. Syukur-syukur kalau kemudian kita bisa hafal 30 juz. Kalaupun tidak sampai 30 juz, minimal juz 30 harus hafal. Gitu ya. Iki mau orang 30 juz, orang juz 30. Sing ana juz Anak. Iya, juz full akhirnya. Kuliah ya. Dan yang terakhir tentu saja kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya. Ya, isi kandungan Al-Quran mari kita amalkan, petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya mari kita amalkan. Seperti hadis Nabi tadi, man ja'alahu amama qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai panutannya, sebagai panduannya, sebagai tuntunannya dalam menjalani kehidupan ini, maka insya Allah Al-Quran akan menyeret kita, Al-Quran akan menuntun kita, Al-Quran akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan bagi orang-orang yang benar membacanya. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah hujannya juga belum selesai. Ya, alhamdulillah pada bawa payung kan. Ya, nanti kita ulangi sama-sama payung kita. Ya, apa-apa jauh sedikit lah sambil olahraga, ya kan? Lumayan ngesak dari saya pribadi dan keluarga. Mohon kiranya Bapak Ibu semua memaklumi dan memaafkan kesalahan saya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran, orang yang mencintai Al-Quran dan juga dicintai oleh Al-Quran. Al-Quran nanti di kubur akan menjadi teman dan sahabat setia kita, dan di akhirat nanti mudah-mudahan menjadi penolong kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana lail wa atrafan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilm wal khair wal Qur'an wa la taj'alna min ahli al-jahli wal dhari wal isyan. Allahumma arzuqna wa iyyahum hifdza kitabikal karim. Allahumma ij'alna mimman ahalla halala wa harrama harama wa yahkumu bi muhkamih wa yu'minu bi mutasyabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah selesai sudah peringatan Nuzulul Quran di Mutul Al-Kalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar.